A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu lagi di KBM Bahasa Indonesia kali ini. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Ya, sebelum kita mulai, coba Om Munawis mau tanya, kalian sudah membantu orang tua apa saja sepagi ini? Sudah baca Quran ya? Alhamdulillah, karena tadi tafid, pastinya sudah baca Quran. Sudah murojaah, sudah sabak-sabaki manjil, alhamdulillah. Kemudian sudah membantu orang tua belum? Ya, alhamdulillah kalau sudah. Yang punya adik sudah mengasuh adik, mungkin menyuapi, mungkin memandikan. Nah, itu Masya Allah ya. Nah, awali hari-hari kalian dengan kegiatan yang bermanfaat, kemudian yang bisa membantu orang tua, bisa meringankan beban orang tua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu alhamdulillah insya Allah sangat mendatangkan pahala dunia akhirat untuk kalian semua. Ya. Kemudian selain itu, Munawis juga nasihatkan selalu berbuat baik, selalu berhati-hati dalam bermedia sosial, jangan pegang HP terus. Kalau sudah belajar, letakkan HP, kemudian lakukan yang selain pakai HP. Misalnya mencuci, mengepel, mencuci piring. Nah, itu ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang sepele tapi sangat bermanfaat untuk untuk membantu pekerjaan atau meringankan pekerjaan ibu atau umi kalian ya. Jadi itu nasihat awal sebelum Munawis memulai pelajaran. Kemudian kalian masih ingat ya, kemarin kalian sudah belajar apa saja? Pelajaran pertama tentang teks prosedur kompleks ya, teks prosedur kompleks. Kemudian seminggu kemarin kalian juga sudah ulangan harian. Nah, sekarang untuk pelajaran kedua kita belajar tentang teks eksplanasi. Eksplanasi ya, teks eksplanasi yaitu uraian mengenai alam seperti tsunami, banjir, gerhana bulan yang berisi bagaimana kejadian itu bisa terjadi dan apa akibatnya masuk ke dalam. Nah, itu pembahasannya masuk ke dalam teks eksplanasi. Ya. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan tolong selalu siap sedia ya alat tulisnya, buku dan catatan. Jadi apa yang bisa kalian catat, apa yang penting-penting silakan dicatat ya. Itu wajib supaya ilmunya atau supaya pengetahuannya bisa nempel di otak kalian insya Allah ya. Ikatlah ilmu pengetahuan dengan tulisan ya. Jadi memang menulis, mencatat itu sesuatu yang bermanfaat dan sangat penting ya, apalagi untuk ilmu-ilmu diniyah itu harus kalian catat ya. Ya. Terus kita lanjutkan ya, kita lanjutkan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi ya, mungkin yang kemarin belum pernah belajar, mungkin belum pernah belajar tentang teks eksplanasi, agak asing mendengar kata eksplanasi ya, karena kita biasanya belajarnya eksposisi, deskripsi kayak gitu ya. Nah, sekarang kita belajar teks eksplanasi. Apa pengertian teks eksplanasi? Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya itu bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat atau proses. Nah, itu dijelaskan dalam teks eksplanasi, ya, kejadian alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan alam. Nah, kejadian yang terjadi di sekitar kita, ya, pantasnya tidak hanya kita amati, ya, dan dirasakan saja, tapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi dan bagaimana proses terjadinya kejadian tersebut, ya. Jadi untuk pembelajaran, untuk ilmu tambahan ilmu, ya, tidak hanya
sekedar dirasakan, diamati ya. Tapi kalau bisa memang kita memberi bisa menarik satu pelajaran yang berharga dari peristiwa tersebut. Nah, itu memang sudah sudah dititahkan oleh Allah ya, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini maka ambillah pelajarannya gitu, seperti itu. Nah, di sini akan saya bacakan pengertian teks eksplanasi menurut para ahli. Ahli di sini adalah ahli bahasa ya, bukan ahli bangunan ya. Nah, ahli bahasa di sini ada dua ya, yang mengungkapkan atau yang membedakan apa yang dinamakan dengan teks eksplanasi. Yang pertama, menurut Restuti ya. Di sini ada tanda kurung 2013.285 ini maksudnya adalah buku ya, terbitan buku yang dikarang oleh Restuti. Terbitan bukunya tahun 2013, kemudian dikutip dari halaman 85. Itu maksudnya. Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Fenomena itu kenyataan ya. Kenyataannya ada di sekitar kita. Yang bisa kita lihat itu namanya fenomena. Ya, kemudian yang kedua menurut Mahsun, ini ahli bahasa juga ya. Dari bukunya yang terbit tahun 2013 di halaman 189. Nah, teks eksplanasi menurut Mahsun merupakan teks yang disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelasan atau isi, dan interpretasi atau penutup. Kalau ada tanda kurung, ya, ada tanda kurung seperti ini kita membacanya atau. Kalau ada tanda garis miring, kita juga membacanya atau. Itu ya. Bagian pernyataan umum mengandung informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Kemudian bagian deretan penjelas mengandung urutan, uraian, atau penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi. Nah, bagian interpretasi itu tafsiran atau penilaian atau saran ya. Mengandung pendapat singkat penulis mengenai peristiwa yang terjadi. Bagian ini merupakan penutup teks eksplanasi yang boleh ada atau boleh tidak. Jadi tidak ada kalau misalnya teks eksplanasinya tidak ada tafsiran, tidak ada saran ya, tidak ada kesimpulan itu tidak apa-apa. Yang penting memang prosesnya. Nah, tujuannya apa teks eksplanasi kita pelajari ya? Jadi teks eksplanasi itu mempunyai dua tujuan. Yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi, kemudian menjelaskan sebab akibatnya. Ya, prosesnya, terjadinya. Kemudian kalau untuk manusia itu kira-kira apa akibatnya. Itu penting ya. Jadi ini adalah salah satu teks ilmiah. Teks yang kita buat atau kita kaji berdasarkan ilmu ya, berdasarkan ilmu di bidangnya masing-masing. Jadi bagus sekali kalau kalian mau mempelajari teks eksplanasi ya. Barangkali nanti kalian akan jadi ilmuwan, ya, seorang ahli geografi, ahli geologi, ya, ahli ilmu bumi. Nah, itu penting kalian mempelajari teks eksplanasi untuk melaporkan kepada masyarakat. Gitu ya. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi, ya. Teks eksplanasi itu sangat mudah dibedakan dari teks yang lain atau teks deskripsi yang lain atau teks eksposisi atau pemaparan yang lain. Karena dalam teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri yang sangat khusus. Ciri-cirinya yaitu 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Interpretasi itu artinya penilaian, tafsiran, saran, kesimpulan. Gitu ya. Kemudian informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Ya, kalau sesuatu itu bersifat fakta, maka disebut faktual. Kemudian yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Contohnya sains, ya. Kemudian sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Ya, sifatnya tuh menginformasikan. Misalnya ada gempa bumi, ada ada tsunami, kita informasi ya, menginformasikan bahwa memang di suatu tempat itu telah terjadi suatu gempa bumi. Kemarin dalam minggu ini di Jogja ada beberapa kali gempa bumi. Nah, kalian merasakan tidak? Ya, kalau Om Munawis alhamdulillah merasakan kemarin, alhamdulillah bisa kita ambil hikmahnya aja, mengingatkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu mengingat Allah. Itu ya, kita gempa sedikit saja sudah
rasanya nggak karuan. Nah, itu salah satu manfaat juga untuk kita, mengingatkan akan gejala alam yang memang Allah ciptakan untuk ujian kepada manusia. Gitu ya. Terus yang terakhir, memiliki atau menggunakan sequence marker. Apa tuh sequence marker? Urutan, ya, urutan. Seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Gitu ya. Itu jadi ciri-ciri. Ini tadi ciri-ciri yang harus kalian ingat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya, jadi strukturnya informasi ya. Jadi struktural. Yang kedua, faktual. Yang keempat, ilmiah. Yang kelima, informatif. Yang keenam, mempunyai urutan. Ada urutannya pasti. Seperti itu ya. 6 atau 5? 1, 2, 3, 1, 2, 5 ya. Ya, saya ulangi lagi, struktural, faktual, ilmiah, informatif, dan sequence marker. Kemudian sekarang strukturnya. Struktur itu apa? Susunannya. Susunan teks eksplanasi itu terdiri atas apa saja? Ya. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, ya. Pernyataan umum itu berisi kenyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan atau proses terjadinya atau proses keberadaannya. Misalnya saya mau menjelaskan tentang gempa bumi, tentang tsunami. Maka apa itu gempa bumi? Itu pernyataan umum. Apa itu tsunami? Itu pernyataan umum. Ya. Terus yang kedua, urutan sebab akibat. Itu berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga paling akhir. Ya. Terus yang ketiga, interpretasi, yaitu berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Ada berapa strukturnya tadi? 3. 1, pernyataan umum. 2, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Ya. Paham semua ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi kalau kita membuat eksplanasi itu supaya bahasanya bagus, supaya bahasanya bisa dipahami oleh pembaca atau oleh masyarakat umum, bagaimana kita menggunakannya supaya baik. Ya, apa saja hal-hal pelajaran-pelajaran bahasa apa saja yang bisa kita gunakan atau bisa kita terapkan di teks eksplanasi. Nah, biasanya teks eksplanasi itu mengandung ciri atau mengandung kaidah kebahasaan atau menggunakan bahasa-bahasa ya yang yang itu saja yang memang biasa digunakan dalam teks eksplanasi. Ya, yang pertama itu fokus pada hal umum atau generik atau general, bukan partisipan manusia, non-human partisipan. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Nah, itu fokus pada pengertian tersebut. Jadi tanpa bermaksud mempengaruhi manusia, ya, tanpa bermaksud menggunakan pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, itu partisipan. Nah, terus yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Ya, menggunakan istilah ilmiah, ya, berhubungan dengan sains biasanya. Kemudian yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material. Apa verba material? Verba material itu kata kerja yang nyata. Kata kerja yang nyata misalnya ombak menggulung. Nah, itu yang menggulung itu nyata bisa kita lihat ya. Kemudian ya menelan korban. Nah, itu salah satu contoh verba material. Kemudian verba relasional yaitu kata kerja aktif. Ya, kata kerja aktif biasanya memang diawali dengan kata berimbuan gitu ya. Mereka berlari karena ombak yang mengejar mereka. Itu berlari ya, mengejar. Gitu ya. Mereka berlari karena tsunami mau menelan mereka. Nah, itu contoh verba material. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi. Apa konjungsi? Konjungsi itu artinya kata hubung. Kata hubung.
Ya, kata hubung waktu dan kausal. Waktu, ya, waktu tahu semua. Kausal itu artinya sebab akibat, dari kata cause, bahasa Inggris cause, ya, karena atau sebab. Contohnya penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Ya, selanjutnya ciri kebahasaan yang lain adalah menggunakan kalimat pasif, ya, kalimat pasif. Kalimat pasif itu, ya, kalimat yang biasanya diawali dengan predikatnya diawali dengan di. Ya. Misalnya mereka ombak menggulung-gulung. Nah, menggulung-gulung manusia di depannya, atau ombak mengejar manusia di depannya seperti ingin menelan semuanya. Nah, berarti kalau kalimat itu kalimat aktif. Supaya menjadi kalimat pasif, maka subjeknya diubah. Ombak menggulung-gulung manusia di depannya. Manusia di depannya diguling oleh ombak, gitu ya. Paham ya? Kalimat pasif sama kalimat aktif, insya Allah kalian sudah pelajari dari SD. Jadi, insya Allah ingat. Insya Allah bisa membedakan mana kalimat pasif, mana kalimat aktif. Kalimat aktif, kalimat yang aktif atau kalimat yang melakukan pekerjaan. Kalau kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Oke ya. Kemudian eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Apa justifikasi? Ya, pengesahan. Pengesahan atau memang pembenaran, ya, pembenaran. Kausal artinya sebab akibat, ya. Paham ya? Itu adalah ciri-ciri kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam teks eksplanasi. Ya. Nah, kemudian di sini ada contoh teks eksplanasi. Ada contoh teks eksplanasi tentang gerhana bulan dan tentang tsunami, ya. Tentang gerhana bulan. Jadi kalau gerhana bulan berarti menyampaikan tentang proses terjadinya gerhana. Ya, apa itu gerhana? Ya, pengertian. Ya, jangan diingat-ingat ya. Kalau sebuah teks eksplanasi harus strukturnya harus ada 3. Pernyataan umum, sebab akibat, kemudian interpretasi. Nah, kalau saya sampaikan saya sampaikan contoh teks eksplanasi gerhana bulan. Jadi nanti kira-kira apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut? Yaitu pengertian gerhana bulan, kemudian sebab adanya gerhana bulan, prosesnya, ya, prosesnya kejadian alam tersebut. Kemudian yang terakhir tentang kesimpulan atau interpretasi atau wawasan buat kita semua. Itu ya contoh interpretasinya. Ya. Kemudian selain itu apa yang bisa kalian pelajari dalam teks gerhana bulan, teks eksplanasi gerhana bulan? Yaitu kaidah kebahasaannya. Coba kalian cari ada tidak di situ kalimat aktifnya, atau tidak kalimat pasifnya, ya. Kemudian ada kata hubung yang yang mencirikan tentang sebab akibat ada tidak. Nah, itu perlu kalian pelajari kaidah kebahasaannya. Kemudian apalagi tadi teks-teks yang kaidah kebahasaannya selain kalimat pasif, kalimat aktif, konjungsi waktu, konjungsi kausal, ya. Kemudian ada tidak verba material dan verba relasional di situ. Apa verba material? Yaitu kata kerja yang menggunakan kata berimbuhan, misalnya menyapu, mengepel, itu salah satu contoh kerja materi, verba material. Kemudian ada tidak hal umum atau general. Ada sesuatu pernyataan umum. Pernyataan umum ada tidak di situ. Kemudian istilah-istilah ilmiahnya kalian juga bisa mempelajari dalam teks tersebut, ya. Jadi, ya, saya ulangi, setelah kalian membaca teks eksplanasi, kalian diharapkan selain mempunyai informasi yang baru tentang suatu kejadian alam, kalian juga bisa mempelajari kaidah kebahasaan yang bisa melatih kita untuk berbahasa yang baik. Gitu ya. Nah, ini ada contoh tentang gerhana bulan dan juga tsunami. Nah, tugas kalian ya nanti membaca di rumah.
Ya, kalian baca, kemudian kalau sudah dibaca, insya Allah ada latihan di bawahnya. Nah, contoh teks eksplanasi tsunami. Semua udah tahu ya tsunami? Ya. Jadi nanti kira-kira apa saja yang disampaikan di contoh teks eksplanasi tsunami ini? Apa saja tadi? Yang pertama, pernyataan umum. Apa itu tsunami? Pasti ada. Nah, coba aja dilihat. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang terdiri dari dua suku kata yaitu su, ya, yang berarti pelabuhan, dan nami yang berarti gelombang. Ada kan? Nah, itu ya, itu pernyataan umumnya. Kemudian yang kedua nanti pasti ada sebab akibatnya. Kenapa bisa terjadi tsunami? Coba aja di situ. Ada suatu gempa terjadi dari permukaan dasar laut naik turun dari sepanjang patahan, maka saat itulah tsunami terbentuk. Patahan itu menyebabkan keseimbangan air laut terganggu. Patahan yang besar akan menghasilkan gelombang yang besar juga. Kalian masih ingat tsunami Aceh? Ya. Tsunami Pangandaran? Itu ya, tsunami di Banyuwangi? Ada semuanya karena adanya gelombang, ya, karena adanya gempa bumi di dasar laut yang membuat laut kemudian bergerak ke daratan. Nah, itu ya, semoga kita semua terhindar dari itu semua. Amin. Kemudian selain sebab akibat, ada kesimpulan atau penutup atau interpretasi. Nah, ini ada semua di sini. Ya, ya ada semua di sini. Kalian kalau membaca, insya Allah dapat pengetahuan yang baru, kemudian juga dapat kaidah kebahasaan yang baik. Ya, gitu ya. Alhamdulillah tentang teks eksplanasi sudah selesai kita bahas. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti tanyakan di komentar. Kemudian setiap kali kita pelajaran, setiap kali pembelajaran, karena kita pelajarannya online, supaya ada interaksi antara ustazah dan kalian, maka kalian harus mengerjakan latihan ya yang berhubungan dengan materi. Itu ya, insya Allah latihannya sedikit saja ya, dan semoga kalian bisa mengerjakan latihannya setelah mendengar apa yang saya jelaskan. Paham semua ya, insya Allah? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.